Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran matematika, yaitu tentang barisan bilangan dan deret bilangan. Dan nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan suku n pada suatu pola bilangan. Kita bahas pertama dulu, yaitu tentang barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan dalam matematika yang diurutkan dalam suatu aturan tertentu. Jadi pada barisan bilangan itu ada pola-pola tertentu. Misal, ada angka 2, 4, dan 6. Dari 2 ke 4 itu dia naik 2. 4 ke 6 juga naik 2. Jadi ada pola-pola tertentu. Bisa kalau misalnya ditambah 2 lagi, berarti di sini 8, tambah lagi 10 dan seterusnya. Nah, karena dia mempunyai pola yang teratur, itu namanya barisan bilangan. Setiap barisan bilangan dia itu mempunyai yang namanya suku. Nah, suku itu ini dari angka 2, 4, 6 itu sukunya adalah angka 2. Ini berarti U1, ini U2, ini U3 dan seterusnya. Contoh lagi. Yang kedua, ada angka 2, 3, 4, 7, dan 8. 2 ke 3 itu plus 1. 3 ke 4 plus 1. 4 ke 7 plus 3. Dia mempunyai pola yang berbeda. 1, 1, 3. Coba yang ini plus 1. Jadi dia itu bukan barisan bilangan. Jadi yang namanya barisan bilangan itu dia punya pola-pola tertentu dan polanya itu teratur. Setiap barisan mempunyai yang namanya suku. Pahaman ya? Yang kedua, deret. Apa itu deret bilangan? Deret bilangan adalah jumlah dari suatu baris bilangan. Contohnya, kalau dari angka pola bilangan 2, 4, 6, berarti deretnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 6. Berapa? 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12. Berarti deretnya itu adalah 12. Ya. Sekarang kita akan menentukan suku n pada pola bilangan. Nah, contohnya misalnya, tentukan 2 suku selanjutnya. Berarti kita harus tahu dulu polanya itu berapa dulu. Dari angka 3 ke 5 itu dia naik berapa? 2. Ini 2. Ini juga. Oh, berarti 2 suku selanjutnya pasti dia itu akan naik 2. Ini juga akan naik 2. Tinggal jumlahkan. 9 tambah 2, 11. 11 tambah 2, 13. Jadi 2 suku pertama dari pola bilangan itu adalah angka 11 dan 13. Paham ya? Contoh selanjutnya. Ada pola bilangan 3, 6, 12, dan 24. Kita lihat dulu. 3 ke 6, 3. 6 ke 12, 6. Oh, 3 ke 6 itu dia naik berapa? Dijumlahkan kan ya? Berarti artinya itu dia mau tidak punya dijumlahkan, tetapi dia itu dikalikan 2. Oh, berarti semuanya itu polanya itu dikalikan 2. Nah, 3 kali 2, 6. 6 dikalikan 2, 12. 12 kali 2, 24. Berarti 2 suku berikutnya juga dikalikan 2. Ini juga dikalikan 2. 24 kali 2, 48. 48 kali 2, 96. Jadi 2 suku berikutnya adalah angka 48 dan 96. Ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Ada angka 22. Dari 2 ke 2 itu dia tambahnya berapa? 0. 2 ke 4 tambahnya 2. 4 ke 6, 2. Oh, dia tidak teratur. Tapi kita pada pola ini itu ada keistimewaan. Yang namanya itu adalah pola bilangan, namanya pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Itu adalah penjumlahan dari 2 suku
berikutnya. Contoh, 2 itu didapat dari mana? 2 ditambah 0. Jadi di sebelum ini ada angka 0-nya. Kalau 4 itu berarti 2 ditambah 2, 4. 6 itu dari mana? 2 ditambah 4. Lah, berarti 2 suku berikutnya berarti berapa? Ini 4 ditambah 6. 10. Suku berikutnya berarti ini ditambah 10. Berapa? 16. Jadi dua suku berikutnya adalah angka 10 dan angka 16. Jadi kalau misalnya untuk menentukan suku n pada pola bilangan, kita harus tahu dia itu mempunyai polanya bagaimana, dijumlah atau dikurangi atau dikalikan, atau dia itu termasuk bilangan Fibonacci. Nah, kalau misalnya ini ada menentukan suku ke n jika sudah ada rumusnya. Nah, contohnya, tentukan 3 suku pertama pada pola bilangan dengan rumus. Nah, jadi di sini itu sudah ditentukan rumusnya. Nah, setiap n-nya itu diganti suku. Berarti kalau n pertama menggunakan rumus ini, berarti 3 dikali 1 ditambah 2. Jadi setiap n-nya itu diganti dengan sukunya, ya. Berarti ini berapa? 3 kali 1 berapa? 3 ditambah 2, 5. Terus suku yang kedua, berarti 3 dikali 2 ditambah 2. Kita mengikuti rumus yang sudah ditentukan. Kita kerjakannya ada di yang perkalian dulu. 3 kali 2 berapa? 6 tambah 2, 8. Suku yang ketiga berarti 3 kali 3 ditambah 2. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11. Jadi 3 suku pertama pada pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N plus 2, berarti angkanya adalah angka berapa tuh semua? Angka 5, 8, dan 11. Kalau misalnya ditanyakan, tentukan 5 suku pertama, berarti sampai sukunya sampai 5. Kalau ditanyakan tentukan 10 suku pertama, berarti sampai suku ke-10. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya soalnya gini, tentukan suku pada pola bilangan dengan rumus berikut. Misalnya sukunya adalah UN-nya 10 dengan rumus seperti ini. Berarti 3 dikali 10 ditambah 2. 3 kali 10, 30 ditambah 2 adalah 32. Itu kalau misalnya ditentukan sukunya suku keberapa pakai rumus ini. Yang kedua, contoh lagi. Tentukan 4 suku pertama pada pola bilangan dengan rumus UN n bagi 2 kali n plus 1. Berarti n-nya itu adalah diganti 1. Berarti 1 bagi 2. 1 per 2, 1 ditambah 1. Setengah. 1 tambah 1, 2. Setengahnya 2 adalah 1. U kedua berarti 2 per 2. Jadi setiap n-nya itu diganti dengan sukunya. Nah, n-nya itu berarti 2 ditambah 1. 2 bagi 2, 1. 2 tambah 1, 3. 1 kali 3, 3. U ketiga berarti 3 per 2 dikali 3 ditambah 1. 3 per 2. 3 tambah 1, 4. 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. U keempatnya berarti 4 per 2. 4 ditambah 1. 4 dibagi 2 adalah 2. 4 tambah 1, 5. 2 kali 5, 10. Jadi 4 suku pertama pada bilangan pola bilangan dengan rumus UN n per 2 dikali n plus 1 adalah angkanya berapa aja? Jadi 1, 3, 6, dan 10. Bisa dipahami ya anak-anak?
Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan bisa diterima oleh kalian. Selamat belajar.